Ini cerita tentang sebuah negeri dengan pagar Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, dan Gunung Bungsu yang tegak mengelilingi. Airnya jernih, ikannya jinak, dan cita rasa kuliner yang mendunia. Begini ceritanya. Cerita perjalanan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Survival, Keindahan alam, petualangan, cinta, dan kebaikan hati bangsa ini. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Prosesnya susah, dimakan enak. Rasanya kaya banget, mahal rasanya mahal. Tapi pas lu bayar, murah. Halo kawan-kawan Road Trip Indonesia. Sekarang Bang Den dan Kak Beda sampai di sebuah lembah cantik dan subur yang dikelilingi pegunungan Bukit Barisan. Ini adalah kampung halaman Bang Den. Bang Den berdarah Minangkabau, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini adalah suasana kita pagi-pagi di perkampungan adat, boleh dikatakan di pedalaman Minangkabau. Ya, mumpung di sini Bang Den juga ingin memperkenalkan kampung halaman Bang Den ya, terutama ranah Minang. Ya iya dong, kampung orang aja dipromosikan terus-menerus, masa kampung sendiri enggak. Ini itik lado hijau, khas Payabasuang Payakumbuh. Ini udah habis, kita terlambat ini kontennya, terlambat datang. Rame makannya rebutan-rebutan. Tapi kita tertinggal kereta, mereka katanya sudah kelaparan, jadi nggak bisa nunggu kita lagi. Ya sudah, sekarang kita lanjut makan aja. Ini namanya bagodang. Ini salah satu tradisi di ranah Minang, terutama di kampungku ya. Kampung-kampung lain aku nggak bisa ngomong. Lu makan jariangnya aja berarti. Jariangnya empuk. Nah, kemana teh? Entar lagi. Kemana? Ah, pilih. Sehat-sehat di rumah. Jadi ini kita panen seperti ini ternyata masih ada kendalanya juga kawan-kawan. Kenapa? Ini tadi malam, pokoknya kalau udah mau panen, udah mulai buahnya mulai banyak yang masak, itu harus dironda tuh kayak gini tuh. Warna merahnya keren banget. Harus dironda karena masih ada aja yang nakal-nakal, yang jahat-jahat. Bayangin katanya kebun tetangga itu ada yang curi. Aduh. Yang di belakang itu adalah rumah gadang namanya, rumah adat Minangkabau. Cuman itu sekarang dia sudah dibikin rendah, bikin di tanah dan sudah dari tembok batu, batu bata, semen dan lain sebagainya. Masalahnya tuh kayu itu sekarang memang menjadi persoalan ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau dulu kita di sini memang masih banyak lah hutan. Sekarang hutan kan sudah banyak beralih fungsi. Kegelisahanku melihat semakin banyak rumah gadang kayu runtuh karena semakin langka kayu dan mahal. Hutan yang juga sudah beralih fungsi. Padahal rumah gadang adalah simbol kebesaran adat budaya Minangkabau. Ini adalah yang dibilang namanya rumah gadang Sungai Beringin. Itu ada di Payakumbuh juga. Ini salah satu contoh rumah gadang yang memang sudah dibuat secara modern tapi tetap memuat unsur-unsur nilai-nilai adat dan budaya. Nah, kalau di Minangkabau yang boleh tidur di rumah gadang itu hanya anak perempuan sama bundukan doang. Anak-anak laki kita terusir ke surau dan harus merantau. Bawa sarung. Makanya dia rugi banget nih dapat suami orang Minang. Kenapa orang Minang nggak punya warisan? Iya, saya baru tahu setelah nikah saya jadi di prank. Malam-malam baina yo sayang. Imajinasi Bang Den itu membayangkan bagaimana kalau kampung-kampung di seluruh ranah Minang ini rumahnya dengan kondisi seperti ini dan kampung-kampungnya itu dengan halaman yang seperti ini. Itu bisa kita imajinasikan nggak tuh sama-sama seperti apa kira-kira ranah Minangkabau itu. Yang mungkin bukan dari seluruh dunia orang datang ke Minangkabau, dari planet Mars pun orang datang kalau kita bikin kampung halaman kita tuh semua.
kita juga ingin menyampaikan pesan dari Mitra Tel untuk mengetahui bagaimana dampak positif dari jaringan internet dengan keberadaan tower-tower mereka di daerah pertanian di pedalaman seperti ini. Karena lokasi kita memang cukup jauh dari ibu kota provinsi aja, ini butuh waktu 3-4 jam perjalanan darat. Kalau cerita sedikit Ben, masalah pertanian lah. Komoditas-komoditas apa aja kalau untuk di sini yang cukup menjanjikan lah secara ekonomi? Yang pertama ada bawang merah, baru dikembangkan di Payakumbuh. Untuk jaringan internet, dampaknya kepada pertanian, memang saya sendiri yang merasakan untuk melihat-lihat informasi pertanian di luar seperti sekarang Korea yang sudah mengembangkan pertanian organik itu kan dinamakan dengan jadam kan. Sangat banyak yang manfaatnya bagi petani, bisa menambah informasi. Sementara informasi itu selama ini tidak ada didapatkan di Nagari Pebasong. Dengan sekarang ada internet, kita bisa mengupdate harga di Jawa, di Pulau Sulawesi, misalnya di mana, di Aceh kan. Nah, bisa kita jadi perbandingan. Setelah itu untuk misalnya ya sekarang kita butuh varietas yang bibit dari Jawa. Gak susah nyari mau pergi ke sana gimana, tinggal lihat internet. Malah kalau kita ini kan bisa berbagi sekalian sama petani di sana. Sayang, review dikit dong masakannya. Udah, gak bisa direview saya, gak bisa berkata-kata saya. Nikmatnya, aku tadi kasih sepiring penuh kan, aku nggak menolak. Nih kita di tengah sawah, kita coba jaringan ya. Tadi barusan mau upload ke story Instagram, video kok dia agak lambat gitu. Coba kita lihat YouTube-nya. Cepat juga nih. Tuh langsung keluar tuh. Oke, di sini bagus internetnya, jaringan keren. Kami bangga jadi petani. Rumah itu kosong aja, dan kalau kita di sini biasanya teman-teman yang melintas dari Riau, Sumatera, Sumatera Utara, dari Aceh, dari Jakarta transit di sini. Assalamualaikum Bang Den. Waalaikumsalam. Ya Allah, jumpanya di markas. Selama ini nonton aja. Iya, sama aja tahun di jalan cemana mau jumpa ini kan. Memang rezeki ini, alhamdulillah ketemu Bang Den. Kurlah Bang Den, welcome pula orangnya. Alhamdulillah. Hilang capek 2 bulan jalan. Oh, 2 bulan ya? Iya, pas Bang Den ini hari. Pertama nggak semua juga orang punya kesempatan bisa jalan 2 bulan loh, gitu kan. Paling-paling orang biasanya weekend atau cuti tahunan. Nanti bisa 2 bulan. Sampai mana kemarin? Sampai Bali. Oh, sampai ke Bali dari Sumatera Utara. Iya. Iya, jadi dari dulu memang ini jadi rumah singgah gitu. Tujuannya Bang Den sama Kak Beda itu pengennya sih memang punya khusus ya, cuman karena sekarang baru adanya ini. Pengen bikin rumah singgah di tiap-tiap provinsi mungkin, atau di tiap-tiap kabupaten kota. Kita siapkan lah. Sederhana aja, kalau dari pengalaman kita itu petualang-petualang ini biasanya yang dibutuhkan cuma tempat untuk tidur dan tempat untuk mandi. Ya, sama untuk ngecas-ngecas peralatan elektronik. Karena kan biasanya juga kalau mereka tinggal di sini dan pagi mereka kelayapan kemana, mereka eksplor daerah gitu kan, nanti pulang malam ya udah silakan aja. Karena kalau kebetulan kita memang lagi ada waktu, kita bisa antar, kita antar. Kalau memang lagi ada sibuk kerjaan ya silakan jalan sendiri aja, eksplor. Aman, apalagi Sumatera Barat itu aman, mau kemana-mana, mau ke pelosok-pelosok dusun, desa. Ini kita ada salah satu tamu juga baru datang. Jack. Ya, halo Kak Beda. Ini baru pertama kali nyetir sendiri ke Sumatera. Selama perjalanan gue dari sudah sekitar 23 video gitu ya, ini pertama kali gue numpang di rumah orang dikasih nginep men, dan nyaman men. Ini banyak banget di sini tuh. Pertama kali gue tinggal di desa ya Om ya, bisa dibilang desa. Lalu pertama kali gue lihat kunang-kunang men, seumur hidup gue pertama kali men lihat kunang-kunang beneran. Oke, sekarang kita coba kuliner Nusantara, kuliner Payakumbuh. Itiak lado hijau, ini wajib kesini. Dia harus dibakar dulu. Pertama direbus dulu, terus dikulitin. Udah dikulitin, dibakar dulu sampai dia kering. Prosesnya 3 jam. Jadi bakar ini nggak sembarang bakar kan? Karena kalau nggak terbakar kulitnya itu yang bikin amis nanti. Dengan bersosial media dan kita menggunakan internet, kita bisa menjangkau pelanggan kita dari daerah Riau, daerah tetangga Provinsi Sumatera Barat, Palembang, dan alhamdulillah mereka jadi tahu akhirnya di Payakumbuh ada itiak lado hijau. Weekend biasanya yang dari Riau mampir ke tempat kita.
Ini bentuknya itik lado hijau. Nah, bebek lada hijau. Bebek Masih- lado hijau. masih ada. Bentuknya nggak bagus-bagus amat ya, tapi kalau udah cobain rasanya, dijamin kecanduan. Ini ada sop juga nih. Wih, toke. Lah, dagingnya cepat masaknya. Jadi kalau kita kurang-kurang gigi yang masih goyah-goyah, masih rapuh, makan ini bagus. Kalau sekarang udah masuk ke Instagram, udah TikTok masuk juga, dampaknya memang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan yang ingin mencoba dan penasaran masakan dari Sumatera Barat ini. Dan kalau di Ranah Minang ini kita carinya justru harus rumah makan kecil yang ada di kampung-kampung. Edukasi banyak kita dapatkan di internet gitu. Harapan kami sebagai pemilik itik lado hijau bisa ada cabang seluruh Indonesia. Bagaimana kesan-kesannya makan itik lado hijau di Pae Basong? Kenyang bego gue om. Kenyang bego men, ini definisi kenyang bego. Enak banget men. Gue baru pertama kali banget. Ini bebek basah, enyoy gitu ya. Rasanya kaya banget. Mahal, rasanya mahal. Tapi pas lu bayar murah. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu ke Kelok 9. Ya, jarak Kelok 9 itu dari kota Payakumbuh itu kurang lebih 30 km ya. 30-an lah, 30 lebih sedikit, 30, ada yang bilang 34 km. Nah, itu ke arah timur. Jack! Oi, Ini sekarang kita udah sampai nih di Kelok 9. Ini yang dibilang Kelok 9. Oke. Kenapa bilang Kelok 9? Kelok 9 itu dia jalanan cuman keloknya itu ada 99 dan itu cukup ekstrim dulu. Itu yang mobil naik itu, itu Kelok 9 asli lama. Oke. Itu yang mereka naik itu jalur lama. Oke. Nah, jalur baru ini lewat sini, terus ini jembatan. Sampai ini naik sini. Semuanya itu namanya Kelok 9 yang baru. Oke. Jadi kalau gue saranin kita naiknya lewat jalur yang lama. Oke. Ntar baru kita muter turunnya lewat jalur yang baru. Guys, lu mesti ke sini guys. Tadi sebelum ke sini ya Om ya. Pemandangannya. Itu Gila. pemandangannya. Waduh. Panjang jalan. Waduh, mata lu kalau ada belekan bersih men. Langsung ngeliat nih, wah cuci mata men karena parah. Ini jalur Jack. Kalau lu terusin, lu akan sampai di Riau, Provinsi Riau. Oke. Ibu kotanya Pekanbaru. Oke. Kalau terusin yang bawah sini nih? Iya ini. Iya atas juga sama. Atas sama. Oke. Jadi nanti akan ketemu. Nah, ini kita sekarang sedang melewati yang namanya jalur lama. Jalur lama Kelok 9. Ini kita barusan lewat yang namanya Kelok 9 lama. Oke. Kelok 9 lama itu jalur yang lama, belum ada jembatan. Oke. Itu agak curam, jadi kalau ada truk-truk dengan muatan besar itu suka kesulitan. Karena sambil nanjak, sambil kelok-kelok yang patah itu. Tadi Karena ini patah kan, sih. Iya, ini kan jalur antar provinsi kan. Dan kecil ya? Kecil, sempit. Ini kita lihat sini nih. Lihat view dari sini. Wah. Ini kalian dari mana nih? Kalau saya dari Jawa Barat. Namanya? Nama saya Rudi. Saya dari Majalengka, Jawa Barat juga. Nama saya Biazid. Saya Musi Wahyudin, saya dari Cianjur juga. Kalian udah berapa kali ke Kelok 9 ini? Baru 1 kali. Alamnya bener-bener dapat banget. Terus di sini kita juga bisa melihat pemandangan monyet secara langsung. Pokoknya di sini alamnya bener-bener bagus banget pokoknya. Bagus, ya. Tapi di sini negatifnya gak ada jaringan. Jadi kita sekarang berada di atas pegunungan Bukit Barisan. Ini kiri kanan semua adalah hutan Sumatera. Dan ada bangunan semegah ini. Cuman ya memang sekarang Kelok 9 yang sangat megah ini
sudah nyaris dipenuhi oleh warung-warung masyarakat. Kita bilangnya tenda-tenda biru yang karena memang agak mengganggu ya dengan pemandangan alam yang seindah ini gitu kan. Tiba-tiba ada seperti itu. Nah cuman sih kita himbau kepada pihak-pihak yang kompeten lah, apakah pemerintah daerah, apakah pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, gimana caranya tetap ini kan ekonomi masyarakat yang harus kita bantu dukung ya. Betul. Jangan kita gusur Matikan. mereka, jangan dimatikan. Tapi bagaimana tempatnya itu ditata sehingga menimbulkan suatu nuansa menyatu dengan alam. Jadi alam ini jadi tambah cantik gitu. Iya. Gimana sih pembangunan itu tanpa merusak alam tapi mempercantik alam aja. Ini dulu nih, lu bayangin itu, Jack. Itu semua itu kan gunung itu. Jadi dikikis tuh. Oh gitu. Dinding itu untuk dibikinin jalan. Oh itu dikikis. Kikis semua itu. Rempeyek kacang. Ini rempeyek kacang nih. Ya itu di sini kacangnya nggak main-main kalau bikin rempeyek gitu. Kacangnya benar-benar luar biasa. Terus makan rempeyeknya sambil minum kopi, nah gitu ngeliatnya ke sini gitu. Jalur Kelok 9 yang lama. Nah, ini memang akhir dari Kelok 9 yang lama, kita masuk sekarang ke Kelok 9 yang baru. Ayo kita cabut. Kalau bicara toilet umumnya sih kita lihat. Nah, masih sangat-sangat sederhana sekali itu. Semua teman-temanku yang masuk Sumatera Barat pasti pengen lihat Kelok 9. Pas ngantar teman ke sini ngelihat situasinya jadi kadang-kadang agak aduh, mau dibilang malu tapi mereka pengen ke Kelok 9, nggak dianterin. Gimana tapi dianterin masih terlalu sederhana. Gimana ya caranya? Kita pikirin bareng-bareng deh. Tulis aja di kolom komentar. Aduh. Iya. Nah nih, subscriber dari Pekanbaru. Barusan lihat video Om yang di Lampung Barat. Oh iya, terakhir itu. Iya. Siapa namanya? Fadil Om. Fadil. Iya. Fadil dari Pekanbaru mau ke? Mau ke Padang. Nah ini kita berhenti di satu spot lagi yang kita bisa lihat view-nya ke bawah. Nanti ada lagi di ujung satu lagi. Ya ini kita ngelihat dari spot yang satu lagi. Di sini kayak lebih kelihatan lebih lengkap ya. Sama kelihatan banget arsitekturnya tuh rumit karena beloknya tuh kalau kita lihat dari atas kayak saling silang. Karena dia memang mengikuti kontur dari pegunungan Bukit Barisan ini. Wah ini yang ini keren, Nah ini kan perbukitan. Kalau kita lihat nih bukitnya banyak banget. Ini satu, numpuk kan nih jadi dua. Betul. Ini yang dikikis 3. Betul. Terus situ satu lagi 4, 5, 6 sampai ke pojok tuh 7, 8. Mesti ke sini men. Kalau misalnya ke Sumatera, ya ini wajib. Selamat tinggal Kelok 9, jembatan yang sangat megah di atas pegunungan Bukit Barisan. Sekarang kita lanjut ke Lembah Harau. Halo, Kak. Iya. Kita mau cobain jajanan lokal di bawah air terjun. Jack, lo cobain ini Jack, namanya kerupuk kuah. Lo cobain ini dulu di sini. Pakai? Kemi pakai kuah. Sini. Oh, iya. Kuah sate Padang. Lembah Harau sekarang sudah ramai sekali homestay. Kalau hari libur dan hari besar biasanya juga macet di sini. Banyak air terjun dan wahana di Lembah Harau ini. Kami pergi ke sebuah tempat yang lebih sepi jauh ke dalam. Lokasi yang biasa digunakan untuk camping atau camper van. Namanya Harau Valley Camping. Woi, kita udah sampai nih di Harau Valley Camp. Kita bikin konten di sini dulu ya. Jadi kita sekarang bersama Jack dari Aku dan Nusantara Suka Nyetir, Kabeda, dan Vendo. Ini owner dari Harau Valley Camping. Karena memang kalau yang udah kita lihat-lihat untuk lokasi Harau yang masih nature, masih natural, di sini bisa camping mobil, atau kalau yang mau homestay jaraknya tuh agak ke depan sana itu udah banyak sekali homestaynya. Pertama dia alami banget, dapat semuanya, tebing-tebing khasnya Lembah Harau ini ada semua, kita dikelilingi. Kemudian hutan-hutan di sini masih ada hutan lindung ya? Iya hutan lindung bang. Nah, belakang kita ini masih hutan lindung. Di bawah hutan lindung itu ada sebuah sungai jernih berbatu.
15 menit kita mau trekking itu ada air terjun. Kalau mau yang lebih jauh lagi sekitar setengah jam, ada air terjun lagi. Ini tiket masuk kalau ke lokasi ini berapa? 30.000 per orang, Bang. Kan tiket 30.000 per orang. Kalau bawa tenda sendiri. Kalau bawa tenda sendiri. Kalau nggak bawa tenda? Bisa disediain tenda, tenda siap pasang itu 200.000, Bang. 200.000 ya. Tenda kapasitas 4 orang. Kita mau bertanya dampak dari internet terhadap perkembangan UMKM di daerah. Oh, sangat berpengaruh, Bang. Kalau di sini bagus ya jaringan ya. Kalau dulu nyampe depan, kalau sekarang sini udah. Apa jaringan apa yang sampai di sini? Telkomsel, Bang. Tapi selain Telkomsel belum ada, Bang. Jadi buat teman-teman operator komunikasi, ayo operator lainnya, XL, Indosat, Smartfren, Tri, potensi di sini sangat bagus dan tower infrastrukturnya sudah disiapkan oleh Mitratel. Potensi wisatanya wah luar biasa sekali ya. Harau ini Sabtu Minggu hari-hari besar itu nggak bisa masuk kita men. Oh kalau Lebaran mah jangan coba-coba bunuh diri lo ke sini. Libur anak sekolah, Iya. tahun baru. Homestay segini nih bisa kurang kalau pada hari-hari itu, makanya menjamur homestay di sini. Nah ini kan di sini potensinya luar biasa, potensi wisata, alam, internet ini betul-betul penting sekali ya dalam menjalankan bisnisnya. Sangat berpengaruh, Bang. Semenjak ada Instagram lebih berkembang dari dulu, Bang. Kalau sampai di sini nih jaringan udah bagus kayak gini, itu semenjak kapan? Masih setahunan loh, Bang. Indro Warkop pernah di sini? Pernah, Bang. Berapa lama? Seminggu kalau nggak salah. Om Indro katanya pernah juga ngecamp di sini ya? Iya, Bang. Nginep di sini nggak mau keluar-keluar akhirnya seminggu. Vendo, ya, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Ya kan? Ada yang mau disampaikan, ada yang mau diundang nggak tuh penonton Road Trip Indonesia? Bagi kawan-kawan yang mau datang bisa DM Instagram Harau Valley Camping. Di sana juga tersedia nomor HP dan WA. Ditunggu kedatangannya. Meski masih banyak lagi tempat keren di kawasan ini salah satu tempat favorit Bang Den dan Kak Beda kalau ke Harau. Semoga tetap lestari. Deh, kalian tidak banyak lain negeri sapi. Mantap guys. Cucu. Inilah padi. Sumber penghidupan masyarakat di sini. Sumber kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini udah ini ngangkut itu tadi di pundak. Itu beratnya kurang lebih 46 sampai 47 kg. Berarti hitungannya hampir satu sak semen yang 50 kilo. Wah, lihat nih badan. Petani itu memang sehat-sehat. Mereka dari pagi sampai sore udah biasa setiap hari. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak petani yang kita syuting di sawah tadi mengundang kita untuk makan siang di sawah. Oh. Ayo kita bertani. Uni dulu Makan, yang makan. lelah. Wah. Jaringan. Jengkol dicampur dengan teri. Nah, terus disambelin. Ada tempenya juga. Kalau di kampung-kampung Minangkabau, masakan-masakan kayak gini tidak akan pernah dijumpai di rumah makan manapun dan rasanya super duper luar biasa. Kalau ini namanya gulai kemumu. Kalau tahu tales, nah tales buahnya ini batangnya pun dijadi masakan enak kalau di Minangkabau. Ayo kita makan. Ini apalagi coba lihat Tuh, ini. keripik. Ini Keripik singkong. Ini terong sama rimbang namanya di sini. Lah makan, Kak. Lenca. Ini sepiring penuh gini. Nggak terasa dia. Tahu-tahu habis. Mana tuh teh jatuhnya? Oh, ini ambil. Ambil tadi. Tadi penuh. Cepet langsung tuh. Aman.
Cuman memang di sini kadang-kadang tergantung lokasi juga guys. Kadang-kadang ada tempat yang jaringannya agak kuat, kadang-kadang ada tempat yang jaringannya itu masih agak lemah, belum stabil lah. Tapi rata-rata sudah terjangkau semua. Dan kita coba di sini ada tower nih. Nanti kita lihat apakah pengaruh kalau kita jaraknya dekat dengan tower. Kita coba di bawah tower ntar sekalian. Coba jaringan guys, teman-teman. Nih. Cepet juga. Ya udah, panas banget ini. Kemana kita cabut? Bang Den mau cerita sedikit ya sesuai dengan pengalaman kami waktu kami eksplor Papua, pedalaman Papua, khususnya Papua Barat ya, yang waktu itu sesuai dengan apa yang kami alami dan kami rasakan. Kami tidak pernah mengalami kesulitan jaringan loh, walaupun di pelosok-pelosok, di dusun-dusun, perkampungan-perkampungan yang terdalam sekalipun. Itu sih yang kami lewati ya. Yang pada waktu di Papua itu Bang Den membayangkan ya, bagaimana caranya bisa mengadakan atau menyediakan tower-tower pemancar itu di atas pegunungan dengan medan yang seperti itu. Kita aja, jalur yang kita lalui untuk kita bawa mobil aja biasa-biasa saja itu sudah cukup menantang dan sulit kawan-kawan. Apalagi kalau harus menaikkan tower dengan sedemikian beratnya itu ke atas pegunungan-pegunungan yang belum ada jalurnya. Itu satu contoh. Yang kedua, kalau mereka harus membawa peralatan-peralatan itu sampai ke pulau-pulau terpencil yang tidak dilalui oleh kapal besar, itu tower peralatan sebesar dan seberat itu mungkin naik speedboat atau perahu-perahu yang harus menghadang gelombang ombak besar yang taruhannya memang nyawa. Jadi dengan perjalanan ini Road Trip Indonesia merasa dipercaya dan merupakan kehormatan bagi kami karena ikut terlibat dalam program Exploring Potensial ini, di mana kita percaya bahwa potensi-potensi itu banyak ada di mana-mana dan bisa diangkat, bisa dikembangkan, bisa dimajukan dengan sarana teknologi komunikasi saat ini. Mari kita jaga bersama infrastruktur tower ini yang telah mensupport roda perekonomian, keamanan, dan perkembangan budaya.